Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore untuk sobat pembelajar dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya, Coach Akil dalam kelas keterampilan komunikasi. Sampai juga nih kita di pertemuan ke-12, di mana sebelumnya kita sudah banyak membahas terkait tentang hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi, mulai dari apa itu komunikasi, teori-teori tentang komunikasi, kaitannya dengan kepemimpinan dan organisasi, dan juga bagaimana kita mengaplikasikan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan lebih fokus pada bahasan terkait tentang bagaimana komunikasi ini, tantangannya untuk bagaimana kita bawa ke masa depan. Kita akan bahas pada kesempatan kali ini komunikasi dan tantangan masa depan. Mau tahu seperti apa pembahasannya? Yuk, mari sama-sama kita simak. Berbicara terkait tentang tantangan masa depan dalam hal bagaimana kita berkomunikasi, tentu tidak lepas dari yang namanya satu perkembangan zaman tepatnya, di mana perkembangan zaman itu kalau kita coba perhatikan lebih mendalam, yang menonjol perubahan waktu demi waktunya adalah terkait tentang perkembangan revolusi industri. Di mana sama-sama kita ketahui hari ini dunia sudah menjejak ke arah revolusi industri 4.0 dan bahkan sudah mulai masuk ke dalam bukan lagi sebutan industri ya, tapi lebih ke arah Society 5.0. Sebelum sampai Society 5.0, kita perlu tahu dulu nih perkembangan dari mulai revolusi industri 1.0 sampai revolusi industri 4.0. Sobat belajar dimanapun berada, revolusi industri dimulai pada tahun 1784 pada abad ke-18, saat itu ketika ditemukannya mesin uap. Di mana ditemukannya mesin uap menjadi tonggak bermulanya perubahan kehidupan, perubahan tata kelola manusia, tata kelola society, sehingga dari sanalah kemudian cepat bertumbuh. Perubahan demi perubahan, bahkan juga kalau kita bicara dalam konteks komunikasi, itu pun juga bisa berubah dengan cepat. Revolusi industri 1.0 ditandai dengan ditemukannya mesin uap oleh James Watt. Yang dari situ kemudian merubah tatanan kehidupan untuk bisa berkembang, untuk bisa masuk ke dalam tahapan berikut. Lanjut kita ke tahun 1870. Pada abad ke-19. Ini sudah mulai masuk ke revolusi industri 2.0. Di mana kata kunci dari revolusi industri 2.0 adalah mass production. Di mana mass production identik dengan bagaimana kita memproduksi suatu barang dengan skala yang besar. Dari sini, kalau kita coba perhatikan begitu ya, industri-industri yang berkembang kala itu, ditemukannya ada yang namanya conveyor belt begitu ya, rantai berjalan gitu untuk memudahkan proses produksi dari satu stasiun ke stasiun yang lainnya. Nah, itu sangat membantu sekali terjadinya yang namanya revolusi industri 2.0. Tentu komunikasinya pun ya pada tahapan ini jauh juga berkembang dibandingkan dengan tahapan berikutnya. Revolusi industri 1.0. Itu revolusi industri 2.0 di mana identik dengan yang namanya mass production. Lanjut lagi kita ke tahapan berikutnya, yakni revolusi industri 3.0. Yakni dimulai pada tahun 1969 di mana saat-saat itu ditemukanlah yang namanya komputer, internet. Nah, kita melihat pada revolusi industri 3.0 ini, titik tekannya adalah bagaimana produksi itu
sudah menggunakan komputer. Sudah menggunakan yang namanya komputer untuk membantu proses produksinya. Sudah mulai ditemukan yang namanya robotic arm seperti itu untuk membantu proses produksi supaya lebih efisien, supaya lebih mudah. Dan tentunya bagi para pemilik industri lebih untung. Karena selain bisa mass production, semuanya bisa di-set dari awal ya untuk kemudian bisa lebih melakukan penghematan dalam kemudian mencetak ataupun memproduksi satu barang. Nah, itu ya, industri atau revolusi industri 3.0. Sudah ditemukan ya komputer-komputer ya, chip komputer dan sebagainya. Nah, masuk lagi ke tahapan berikutnya ya. Hari ini revolusi industri 4.0 di mana teknologi lebih advance lagi, lebih maju lagi, di mana selain sudah terbangun basis yang namanya komputerisasi, ditambah lagi dengan adanya atau dilihatnya yang namanya internet. Maka ditandai juga dengan bagaimana pada revolusi industri 4.0 ini ada yang dinamakan dengan Internet of Things, cloud computing, dan lain sebagainya. Di mana kata kuncinya adalah all connected. Semuanya terkoneksi. Sekiranya pada revolusi industri 4.0 atau hari ini kita bisa melihat bahwa tidak ada satu tempat di muka bumi ini sekalipun yang tidak bisa terkoneksi. Kecuali memang sinyalnya jelek ya. Nah, makanya ini jadi satu persoalan di seluruh dunia agar seluruh bumi ini semua tercover dengan yang namanya ya coverage internet seperti itu. Bahkan di Indonesia sendiri memang salah satu tugas pemerintah adalah gimana caranya menjamin coverage dari internet itu bisa full ya, seluruh Indonesia tercover dari mulai Sabang sampai Merauke ya, dari mulai bagian barat Indonesia sampai bagian timur Indonesia, dari bagian utara sampai bagian selatan Indonesia, semuanya tercover. Tidak ada yang tidak tercover. No one left behind. Nah, ini adalah kata kunci dari revolusi industri 4.0 atau 4.0. Adanya IoT, Internet of Things, adanya cloud computing, dan hal-hal semacam. Dan apalagi sekarang ya, yang lagi gempar, lagi heboh ya, ada yang namanya artificial intelligence. Sana, kecerdasan buatan, katanya ke sana. Inilah sobat pembelajar semua, perkembangan dunia industri yang sedemikian pesat dari waktu ke waktu. Kita lanjut. Nah, tidak cukup hanya berhenti pada revolusi industri 4.0, society pun bergerak. Society pun bergerak maju. Dari mulai revolusi industri 4.0, ya ada cloud computing dan seterusnya. Nah, sekarang menuju yang namanya Society 5.0. Di mana di sana ada beberapa kata kunci yang bermain. Ada big data di sana, ada artificial intelligence di sana yang kemudian menyatu atau membentuk yang namanya terintegrasi atau bahasa kerennya lagi adalah membentuk yang namanya singularity antara yang namanya teknologi dengan humanity. Saya ulangi lagi, ketika kita bicara tentang Society 5.0 atau Society 5.0, maka sungguhnya di sana terjadi yang namanya singularity between technology itself and humanity. Teknologi diwakili dengan adanya big data, kemudian artificial intelligence, dan juga hal-hal lainnya yang kemudian lebih ke arah membentuk ruang-ruang yang tidak nyata atau non-physical space. Nah, terhubung dengan physical space, kehidupan yang kita rasakan secara fisik atau kehidupan manusia, ya manusianya. Maka tidak heran ketika kita bicara tentang Society 5.0, setiap detik kita hidup, detak jantung kita terrecord, debit darah kita di pembuluh darah kita juga terrecord begitu ya. Maka dengan begitu penyakit-penyakit yang kita derita, yang kita alami itu bisa terprediksi dengan bantuan big data. Wah, luar biasa kan? Nah, inilah kemudian yang kita sebut dengan Society 5.0. Di dunia sendiri, negara yang sudah masuk, sudah siap dan sudah ready menuju sana yang saya pahami adalah Jepang.
memang sudah melakukan banyak riset, banyak penelitian, dan juga dokumentasinya juga sudah menyatakan bahwa we are ready ya untuk masuk ke dalam Society 5.0. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Nah, itu bisa menjadi pertanyaan yang sangat menarik untuk kita jawab. Mungkin sobat belajar semuanya bisa tulis ya di kolom komen pendapat kalian seperti apa Society 5.0. Lantas bagaimana Indonesia? Apakah sudah cukup mampu untuk mengadaptasi itu atau masih jauh nih ketinggalan dan juga masih banyak PR yang harus dilakukan? Silakan ya tulis pendapat sobat belajar semua di kolom komentar. Yuk kita lanjutkan. Nah, kira-kira seperti ini. Ya, gambaran menuju Society 5.0 gitu ya. Ada transformasi atau ada transisi dari mana ke mana? Dari physical space ya into cyberspace. Saya ulangi lagi, ada transformasi, ada perubahan dari physical space into cyberspace. Kalau kita lihat gambar di sebelah kiri ini, ya, ketika kita menikmati secangkir kopi di ruangan ber-AC begitu, yang semestinya kita rasakan adalah satu situasi yang nyata ya. Ada kursi di sana, sofa di sana, ada cangkir kopi di sana, kemudian juga ada AC di sana, pendingin ruangan di sana, dan ada termometer di sana untuk mengukur suhu. Nah, berubah nih ke depan menuju yang namanya cyberspace, di mana kalau physical space identik dengan real world, ya, cyberspace identik dengan adanya modelation, gitu ya, atau ada model, ada simulasi di sana. Jadi semuanya bisa disimulasikan, gitu. Bahkan sebelum kejadian yang nyata itu terjadi, itu semuanya bisa disimulasikan. Bisa diumpamakan seolah-olah kita duduk di situ, padahal kita nggak duduk di situ. Bisa diumpamakan seolah-olah ada sofa di situ, padahal tidak ada sofa di situ. Bisa diumpamakan ada AC di situ, padahal tidak ada AC di situ. Dan kalau kita bicara tentang AC, kemudian juga ukuran-ukuran dalam gambar yang ada, begitu ya, berapa ukuran sofa dan seterusnya, kemudian berapa temperatur dari kopi, berapa temperatur dari udara dan seterusnya, berapa debit udara yang keluar dari AC. Ketika bicara tentang big data, artificial intelligence, dan juga ngomongin terkait tentang cyberspace, semua terukur dan ada datanya, bisa dikonvert ke dalam data. Yang ini sungguhnya teman-teman sudah paham nih, apalagi teman-teman area di situ ya, di informatika dan juga di sistem informasi. Nah, harusnya juga sudah menguasai yang terkait tentang ini. Oke, kita lanjutkan bahasannya. Nah, kira-kira seperti ini sobat belajar semua. Ketika kita bicara tentang Society 5.0, maka setidaknya ada 4 hal yang kita perlu garis bawahi. Yang pertama, semua akan terhubung. All connected. Semua akan terhubung, tidak bisa tidak. Gitu ya. Apalagi dengan dibantu dengan yang namanya sosial media hari ini, semua akan terhubung. Ya, sosial media sebagai produk dari teknologi, semua akan terhubung. Tidak ada yang tidak bisa terhubung. Kemudian, yang kedua adalah hampir semua dapat direkayasa. Wah, ini ya, menarik nih. Hampir semua dapat direkayasa. Memang kalau kita bicara tentang perkembangan teknologi, Society 5.0 menuju ke Society 5.0, kita perlu hati-hati nih dengan yang namanya playing with God rule. Jangan-jangan kalau kita tidak bisa mengontrol, kita bisa menggantikan fungsi Tuhan nih. Waduh, bisa seperti itu ya. Ya bagaimana tidak, karena semuanya sudah dalam bentuk data. Ketika kita bisa melihat bahwa data bisa direkayasa, bisa diolah, bisa diidentifikasi, bisa disimulasikan, bisa diproyeksikan, bisa diprediksikan, dan seterusnya. Bukan tidak mungkin ke depan semuanya itu bisa direkayasa. Who knows? Nah, makanya perlu hati-hati nih. Gitu ya, bagi teman-teman yang punya nilai religiusitas yang tinggi. Nah, untuk ini perlu punya kontrol diri nih, agar jangan sampai teknologi ya itu di atas yang namanya humanity. Nah, ini perlu diwaspadai. Hampir semua dapat direkayasa. Kemudian yang ketiga adalah singularity, manusia dan mesin. Nah, ini saya sebutkan di slide sebelumnya ya. Singularity between humanity and technology or machine. Gitu. Nah, kalau teman-teman senang nonton ini ya, film science fiction begitu ya, Terminator dan lain sebagainya, di mana ada yang namanya singularity dan manusia dengan mesin, ya inilah sudah mulai kejadian nih, gitu.
sudah mulai kejadian ya, adanya cyborg yang ada gitu ya. Ya walaupun belum seperti film ya, belum seperti Terminator ataupun iRobot ataupun apa begitu, ataupun Transcendent gitu ya, teman-teman bisa kalau senang nonton ya. Belum ke situ, cuman memang menuju ke arah situ. Kalau teman-teman perhatikan ya, seperti tadi yang sudah saya sampaikan ilustrasinya, di mana di tubuh kita ini bisa direcord nih segala bentuk aktivitas organ kita, denyut jantung, debit darah, kemudian hormon yang diekskresikan oleh tubuh, itu semua terdata. Dan dengan begitu, ya memang benefitnya adalah setiap penyakit yang kita derita bisa terprediksikan dengan baik. Oke. Nah, itu poin ketiga. Poin yang keempat adalah data adalah segalanya, teman-teman. Nah, ini ya, data adalah segalanya. Ke depan tidak ada lagi yang namanya currency gitu ya, tidak lagi yang namanya mata uang, kemudian dan seterusnya itu lebih berharga. Ke depan bisa jadi prediksinya adalah data yang lebih berharga daripada uang. Bahkan ketika kita tahu sekarang ada muncul Bitcoin begitu ya, Bitcoin, kemudian ada cryptocurrency, ya kan sebenarnya data gitu. Currency yang mewujud kepada uang yang mewujud bentuknya data gitu. Uang yang berbentuknya data gitu ya, data-data yang kemudian itu terenkripsi. Ada blockchain di sana dan seterusnya untuk lebih mengamankan sistemnya. Nah, semakin menarik ya. Nah, itulah masa depan kita. Kita tidak bisa menahan, tapi kita perlu mengantisipasi supaya kita tadi ya lebih ke ethics-nya. Bagaimana agar jangan sampai manusia di bawah atau di bawah kendali mesin atau di bawah kendali teknologi. Kita lanjutkan. Nah, ini saya ambil satu teori atau satu konsep dari Jean Baudrillard. Nah, ini namanya agak susah nih ya. Tulisannya Jean Baudrillard atau kalau bacanya Jean Baudrillard. Ya, tahun 94. Satu filosof kekinian kontemporer asal Prancis tahun 94 menyatakan bahwa dunia ini apalagi makin kesini dengan pertumbuhan teknologi yang semakin cepat gitu ya, maka kita tidak harus menghadapi yang namanya dua hal ini. Yang pertama adalah simulation, yang kedua adalah simulacra. Saya ulangi lagi, kita akan menghadapi yang namanya simulation, yang kedua adalah simulacra. Apa itu simulation dan simulacra? Simulation adalah peniruan operasi suatu proses atau sistem dunia nyata dari waktu ke waktu. Nah, ini ya, ada simulasi. Ya, peniruan, ada tiruan operasi di satu proses yang ada di dunia nyata dari waktu ke waktu. Itu simulation. Ada juga simulacra. Apa itu simulacra? Nah, simulacra adalah salinannya yang menggambarkan hal yang tidak asli. Kalau simulation adalah prosesnya, aktivitasnya, simulation. Nah, simulacra itu adalah salinannya yang menggambarkan hal yang tidak asli. Nah, ini disampaikan oleh Baudrillard tahun 94. Nah, manusia juga perlu hati-hati nih agar jangan sampai terlalu terbawa dalam kondisi di mana sesungguhnya manusia itu ya tanpa sadar bisa masuk nih ke dalam simulation dan juga simulacra. Kalau teman-teman pernah nonton film yang begitu populer ya beberapa waktu yang lalu ya tahun 2000-an ya yang namanya Matrix. Nah, ini benar-benar menceritakan terkait tentang adanya simulation dan juga simulacra dalam kehidupan. Bisa jadi nih kita nggak pernah tahu kehidupan kita adalah simulasi. Ada tuh teori yang menyatakan bahwa kehidupan kita hari ini adalah simulasi gitu, tanpa sadar ya ada yang mensimulasikan. Nah, teman-teman mungkin bisa lihat ya di beberapa video yang mengulas ini dan itu menarik gitu ya, dan hati-hati bisa pusing. Oke ya. Nah, ini dari Jean Baudrillard tentang simulation dan juga simulacra. Kita lanjutkan. Nah, teman-teman, ini saya ambil dari Szabo tahun 2013 ya. Ini menceritakan atau menjelaskan terkait tentang perubahan dalam interaksi manusia dalam konteks atau dalam kontinum waktu yang dimana di sana ada perkembangan teknologi di sana, begitu ya. Nah, dimulai dari integrated electronic equipment will be employed gitu ya, mulai perlengkapan elektronik mulai digunakan seperti itu. Kemudian ada yang namanya generalization of interkoneksi yang sifatnya general gitu ya, bisa dipakai banyak orang, bisa dipakai banyak pihak dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah diversification of available services and application ya, mulai ada diversifikasi setelah ada generalisasi, kemudian dibeda-bedakan sesuai dengan segmen dan sesuai dengan maksud dan tujuan.
pelayanannya seperti apa. Masuk ke yang posisi keempat, widening and generalization of the field of cloud computing. Nah, ini sudah mulai masuk nih ke cloud computing nih. Jadi ya, ketika kita bicara tentang cloud computing itu sebenarnya sudah borderless tuh. Widening banget tuh ya. Kita tidak ada sekat lagi antara kita dengan ya, seorang yang ada menjauh di sana gitu. Kalau kita bisa menyimpan ya data-data kita ya sekarang bukan di hard disk lagi zamannya. Sekarang kita menyimpan data tuh ya di cloud semuanya ya. Artinya ke situ. Ada Google Drive di sana, ada OneDrive dan seterusnya. Lanjutkan. Kemudian masuk lagi ke generalized communication through exchange of information and content generation. Nah, ini penting nih. Komunikasi secara general ya melalui pertukaran informasi. Nah, pertukaran informasi lintas benua, lintas negara gitu ya bahkan ya. Dan juga content generation, penciptaan konten-konten. Nah, inilah kemudian juga adanya fenomena sosial media pun juga ke arah sini nih, through exchange of information and content generation. Ya apalagi sekarang marak sekali ya. Adanya sosial media, kemudian kita berlomba-lomba untuk menjadi yang terpopuler di sosial media, entah sosial media apapun, Twitter, Facebook, even YouTube sekalipun, ya kita terdorong nih untuk itu. Nah, makanya hati-hati nih, apakah kita menjadi produknya teknologi atau kita yang mengontrol teknologi? Nah, pertanyaan lagi yang menarik. Kemudian selanjutnya adalah people will move on from exchange of information to exchange of services and product. Nah, sudah puas nih dengan exchange of information. Nah, kita berubah lagi nih menuju pertukaran layanan dan juga produk. Nah, pada akhirnya bisa kita kemudian rewriting the principle of ethics. Nah, ini makanya perlu hati-hati nih. Kalau kita tidak kemudian waspada, ya nanti kita bahkan bisa mengubah etika yang dahulu sudah ada, terbentuk dan terwariskan begitu. Ke depan ketika teknologi terbentuk ya bisa jadi principle of ethics bisa berubah. Ingat ya teman-teman ketika ada kasus Gojek, ya Gojek sempat dicekal ya oleh pemerintah gitu ya, Kemenhub dan seterusnya. Karena memang saat itu belum ada peraturannya, gitu ya. Karena memang nature-nya adalah teknologi itu selalu lebih di depan dibandingkan dengan perubahan regulasi yang ada, gitu. Nah, jadi apa yang harus dilakukan? Ya regulasinya diubah. Gitu ya, regulasinya yang diubah untuk menyesuaikan pertumbuhan teknologi. Nah, ini yang terjadi sebenarnya. Kita lanjutkan. Nah, ini menarik nih dari Moods tahun 2006 menjelaskan terkait tentang echo chamber. Nah, echo chamber ini adalah satu konsepsi yang menjawab kenapa kemudian hari ini Indonesia terbelah. Kenapa kemudian hari ini Indonesia terpolarisasi. Ada yang bilang, lu anggota kadrun lu, gitu ya, atau lu cebong lu kampret lu dan seterusnya lu. Nah, kayak gitu-gitu tuh. Nah, itu akibat ada yang namanya konsepsi atau ada yang namanya echo chamber ini. Dimana ketika semuanya masuk ke dalam sosial media, udah tuh dengan algoritma yang ada dalam sosial media, ya udah itu akan menjadi echo chamber. Misalkan ya ketika ada seseorang yang dia misalkan benci dengan si A, maka dia akan terkurung dalam ruangan di mana dalam ruangan itu ya isinya adalah ya orang-orang yang benci dengan A itu saja gitu. Nggak masuk tuh informasi dari yang lain sehingga nggak cover both side gitu, sehingga ya udah dapat informasinya ya itu aja, informasi-informasi yang menjelek-jelekan A dan seterusnya. Bersama juga sebelahnya gitu ya, dia orang yang sangat-sangat mendukung A nih, pokoknya die hard banget sama A nih gitu. Ya udah dia akan ketemu dengan orang-orang yang akan ketemu sama orang-orang ya die hard juga sama A gitu. Jadi udah ketemu di situ aja. Nah, kata Moods apa? Kata Moods adalah efek echo chamber ini terjadi ketika sekelompok orang yang harmonis yang sejenis bergabung dengan mengembangkan tunnel vision. Peserta dalam diskusi online mungkin menemukan pendapat mereka terus-menerus bergema kembali kepada mereka terus-menerus seperti itu, yang memperkuat sistem kepercayaan masing-masing karena menurunnya paparan terhadap pendapat orang lain. Nah, ini ya. Nah, ini echo chamber nih menjawab fenomena kenapa sih Indonesia hari ini terjadi yang namanya polarisasi, kenapa sih Indonesia hari ini terjadi yang namanya pembelahan begitu ya. Nah, ini jawabannya, karena ada echo chamber yang dihasilkan oleh sosial media. Nah, lalu bagaimana solusinya nih untuk bisa menghapuskan echo chamber nih? Nah, kita akan bahas selanjutnya. Nah, masih lanjut tentang echo chamber ya, karena ini menarik nih.
Ada implikasinya, sobat belajar semua. Tentang dari echo chamber ini. Ada implikasi secara online, ada implikasi secara offline. Implikasi secara online apa? Nah, ini saya ambil dari Berbera ya dan kawan-kawan dari tahun 2015. Implikasinya apa? Komunitas sosial online menjadi terfragmentasi oleh ruang gema oleh echo chamber ini ketika orang-orang yang berpikiran sama berkumpul bersama dan anggota mendengar argumen dalam satu arah tertentu tanpa argumen balasan yang ditujukan. Nah, gitu ya. Jadi udah kumpulnya sama orang-orang yang sama aja ya. Gak ketemu tuh sama orang-orang berbeda pendapat tuh gak ketemu gitu. Jadi udah makin yakin atas apa yang diyakini, walaupun bisa jadi itu salah ya gitu. Tapi ketika informasi terus di sana berputar terus gitu ya, sehari-hari dapat informasi itu tanpa ada pembanding, tanpa ada penyeimbang, ya sudah akan semakin bayi buta gitu. Nah, ada juga implikasi offline-nya. Apa itu? Ini menurut Hampton dan kawan-kawan 2017, banyak komunitas offline juga dipisahkan oleh keyakinan politik dan pandangan budaya. Efek echo chamber dapat mencegah individu memperhatikan perubahan dalam bahasa dan budaya yang melibatkan kelompok selain kelompok mereka sendiri. Nah, ini ya, tidak hanya berhenti sampai online saja, tidak hanya berhenti sampai sosial media saja yang saling hujat dan saling komen negatif ya. Ada postingan dari A, daya hard A, wah di komennya, wah anjarang-anjarang dan seterusnya. Ada tweet war dan seterusnya. Nah, itu ya. Jadi tidak hanya berhenti sampai online saja, tapi juga ketika bicara tentang offline-nya tetap berlanjut. Nah, luar biasa ya efeknya ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini nih. Atas apa yang kita harus lakukan nih sebagai, kalau kata saya meminjam istilahnya Antonio Gramsci begitu ya, menjadi seorang intelektual organik. Nah, kita perlu nih yang kemudian mengilmui bagaimana cara kita berkomunikasi dengan baik dan benar ya dalam kita menghadapi yang namanya perkembangan zaman yang tadi kita perlu wanti-wanti itu agar jangan sampai teknologi itu ya itu menguasai tanda kutip kita sebagai manusia. Haruslah manusia yang punya kehendak lebih nih dibandingkan dengan teknologi, karena dimanapun juga teknologi adalah ya ciptaannya manusia gitu. Harusnya teknologi itu tunduk sama manusia, bukan sebaliknya. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama ya nggak bisa tidak adalah kontrol diri, self control. Karena lagi-lagi yang pegang kendali adalah kita, yang pegang kendali, yang pegang kita mau kemana berjalannya, arahnya kemana, kanan atau kiri, maju atau mundur, itu kita, nggak bisa tidak gitu ya. Dan selanjutnya adalah open minded terhadap banyak informasi. Kita perlu membuka pikiran kita bahwa perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan. Perbedaan pandangan, perbedaan pendapat adalah sebuah keniscayaan. Maka perlulah kita ngebuka dulu nih, mulai dari diri sendiri dulu untuk kemudian membuka pikiran terhadap banyak informasi yang ada. Oke? Kemudian apa? Yang ketiga adalah menguasai teknologi tapi tidak dikuasai. Nah, ini penting juga ya. Menguasai teknologi tapi tidak dikuasai. Jangan sampai nih teknologi menguasai kita ya, padahal teknologi diciptakan oleh kita manusia. Begitu. Nah, kemudian yang keempat adalah memiliki jejaring yang luas. Nah, ini saya katakan untuk apa? Untuk bisa menghapuskan yang namanya echo chamber yang ada. Ketika kita memiliki jejaring yang luas, ketika kita memiliki jejaring yang dia terdiri dari orang-orang yang berbeda pendapat ya, bahkan berbeda pandangan dengan kita, justru itu lebih memperkaya kita. Justru itu lebih membuat kita bijaksana dalam menyikapi perbedaan-perbedaan tersebut. Oleh karenanya, milikilah jejaring yang luas agar dengan itu kita menjadi orang yang bijak, kita menjadi orang yang merdeka, orang yang kemudian bisa mengontrol, bisa lebih berdaya gitu ya, bisa lebih mengelola informasi dan juga enggak menjadikan diri kita dikuasai oleh teknologi. Demikian sobat belajar semua. Nah, ini saya sampaikan literatur yang bisa sobat belajar semua pelajari lebih dalam ya, untuk bisa lebih memahami terkait tentang bagaimana sih masa depan dan bagaimana kita berkomunikasi masa mendatang. Nah, seperti itu. Dan itu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga ini bisa menjadi pembekalan kita ya, bekal kita untuk bisa terus menjadi seorang yang bijak ya, menghadapi perkembangan teknologi, perkembangan zaman yang begitu pesat, dan
Semoga kita menjadi lebih bijak ya, agar jangan sampai terjerumus, agar jangan sampai terbawa arus menjadi objek simulasi gitu ya, kalau katanya bahasanya Baudrillard ya. Dan tentu kita harus punya sovereignty, harus punya kedaulatan atas diri kita sendiri. Sekian, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.